Selamat datang di podcast kita kali ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan mendalam, yaitu peran lembaga klasik dalam mencetak ulama. Seperti yang kita tahu, ulama memiliki peran penting dalam membimbing umat, menjaga warisan ilmu Islam, dan menyebarkan ajaran yang benar. Tapi, bagaimana para ulama ini terbentuk? Lembaga-lembaga klasik apa yang berperan dalam mencetak mereka? Mari kita bahas bersama. Di sini ada narasumber, ya, itu saudari Najwa Arifin yang akan bersama kita dalam podcast kali ini. Ya, saudari Najwa Arifin, apa itu lembaga klasik? Untuk pertanyaan pertama, apa itu lembaga klasik? Jadi sebelum masuk lebih jauh, kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan lembaga klasik. Lembaga klasik adalah institusi pendidikan Islam tradisional yang telah ada sejak seratusan tahun lalu. Contohnya apa? Adalah pesantren di Indonesia, madrasah di dunia Arab, dan dai di Aceh. Ini mengkipan Institusi ini memiliki peran utama dalam mengajarkan ilmu agama seperti tafsir, hadis, fikih, hingga tasawuf. Tahu kan? Belajar hadis? Ya, sudah. Fikih? Sudah. Oke, lanjut. Lembaga klasik ini biasanya dipimpin oleh seorang kiai, syekh, atau ustadz yang memiliki keilmuan mendalam. Mereka mengajarkan ilmu secara turun-menurun dan membentuk murid-murid mereka menjadi calon ulama yang siap membimbing masyarakat. Seperti itu kurang lebihnya mengenai lembaga klasik. Selanjutnya kita akan bertanya ke pertanyaan kedua. Peran lembaga klasik dalam mencetak ulama. Ini buat pertanyaan kedua ini, apa sih peran lembaga klasik dalam mencetak ulama? Jadi lembaga klasik memiliki beberapa peran utama dalam mencetak ulama. Berikut yang pertama adalah menjaga tradisi keilmuan Islam. Jadi lembaga klasik ini memainkan peran penting dalam menjaga tradisi Islam. Metode pengajaran yang digunakan seringkali berbaris para kitab-kitab seperti Ihya Ulumuddin, karya Imam Al-Ghazali, kemudian tafsir Jalalain atau Syekh Bukhari dan Muslim. Kemudian kitab-kitab seperti kitab Nahwu atau kitab Fikih Wadi itu juga dijadikan sebagai tradisi keilmuan Islam. Kemudian yang kedua, peran utamanya adalah membentuk karakter dan akhlak ulama. Kemudian yang ketiga yaitu melatih kemandirian dan pengabdian, dan terakhir yaitu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Jadi gimana nih kita menyesuaikan diri kita dari segi lingkungan, segi teman, guru, dan masyarakat. Oke, seperti itu kurang lebihnya. Selanjutnya kita ke pertanyaan ketiga. Tantangan lembaga klasik dalam mencetak ulama, namun ada beberapa tantangan yang dihadapi lembaga klasik dalam mencetak ulama. Di antaranya, tantangan apa aja sih yang di lembaga klasik dalam mencetak ulama? Namun ada beberapa tantangan kan yang dihadapi. Jadi modernisasi dan globalisasi dengan perkembangan teknologi dan media sosial, akses ilmu agama semakin terbuka lebar. Namun ini juga bisa menjadi tantangan karena bisa disebut sumber ilmu di internet bisa dipercaya. Kurangnya dana generasi ulama, beberapa daerah mengalami kekurangan kader ulama terhadap pendidikan agama menurun. Oleh karena itu perlu ada upaya untuk menjadikan ilmu agama tetap menarik dan relevan. Kemudian perdanaan dan infrastruktur banyak lembaga klasik yang masih tergantung dalam donasi masyarakat. Tantangan ekonomi bisa mempengaruhi keberlangsungan lembaga ini dalam mencetak ulama. Seperti itu kurang lebih. terima kasih saudari Najwa Arifin telah mendampingi saya dalam bikin podcast kali ini. Nah, itulah teman-teman tadi pembahasan kita tentang peran lembaga klasik dalam mencetak ulama. Dari sini kita bisa melihat bahwa lembaga klasik memiliki peran besar dalam menjaga warisan keilmuan Islam dan membentuk generasi ulama yang akan membimbing umat. Semoga diskusi ini bisa menambah wawasan kita semua. Jika kalian punya pertanyaan atau ingin berbagi pandangan, silahkan kirimkan komentar
atau diskusi lebih lanjut. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Matiin.